Kali ini aku ingin ngebahas subtes bahasa Inggris untuk Utul UGM tahun 2021. Jadi aku untuk di video kali ini kita hanya fokus untuk di grammar aja karena aku rasa grammar itu lumayan tricky dan juga beberapa pola dan juga konteks aware yang harus diantisipasi atau apa sih konteks-konteks yang ada untuk kondisi-kondisi tertentu. Nanti aku mungkin menaruh soalnya di deskripsi untuk dibaca lagi, maksudnya gimana soal-soalnya. Jadi aku di sini tidak sudah membaca teksnya, jadi aku harap kita udah paham sih apa teksnya. Jadi kita langsung aja membahas mengenai soalnya. Jadi kita langsung ke nomor 42 mengenai grammarnya ya. He never knew his father Isaac who months before he was born. Jadi di nomor 42 ini dalam teksnya itu dia membicarakan mengenai masa lalunya dari Isaac. Nah, jadi kalau misalnya masa lalu kita biasanya menggunakan verb past gitu. Biasanya verb kedua sih. Nah, jadi kalau kita udah dapat permasalahannya, konteks waktunya di mana, jadi kita bisa fokus ke masa lalu. Apa sih tense-tense yang untuk masa lalu? Kalau misalnya die ini untuk present tense-nya. Nah, kalau died itu untuk past biasanya, verb to. Nah, kalau dies itu perbedaan bentuk dari die tetapi untuk singular biasanya untuk present dia. Nah, has died itu juga present dan have died itu juga present. Tahu dari mana? Meskipun dia punya died, tetapi kita lihat di bagian aku pakai warna merah di sini ada has dan have. Has dan have itu merupakan ciri dari present tense gitu. Jadi untuk part 2 itu adalah jawabannya B. Ini aku gunakan warna hitam. Salah. Mungkin warna kuning. Nah, oke, sekarang ke nomor 47. Di nomor 47, the child titik-titik by his maternal grandmother for many years. Jadi ini the child ini dia mengarah ke Isaac dan juga mengenai kehidupannya si Isaac ya. Jadi kita tahu bahwa ini konteksnya, waktu konteksnya itu adalah masa lalu atau past. Nah, kalau kita gunakan logika sebelumnya berarti kita fokus ke konteks yang past karena kita menceritakan dengan past gitu kan. Jadi raise bisa juga ini past ya kan, sama juga seperti died sebelumnya. Is raised ini present karena ada is. Kalau was raised itu past karena was itu bentuk past dari is, lalu raised itu present, lalu ada were raised. Were raised itu dia past. Jadi dilihat dari word-nya ya kan, was raised juga. Nah, pertama kita lihat dulu apa sih yang ingin diomongin dari the child ini. Kalau misalnya kita dapatkan sebuah arti dari the child ini, the child titik-titik by his maternal grandmother for many years, dan di bawahnya ada raise. Raise itu kayak membesarkan gitu loh. Jadi apakah anak kecil itu membesarkan? Kan jadi nggak masuk akal. Jadi kalau masuk akal itu anak itu dibesarkan oleh grandmother-nya atau neneknya. Nah, jadi kita harus menggunakan passive voice untuk ini. Passive voice. Nah, kalau passive voice itu biasanya di awalnya itu merupakan to be. Ciri-cirinya, contoh to be itu adalah is, was, dan were. Nah, jadi karena kita udah mengeliminasi mengenai present, jadi kita nggak perlu fokus ke present, jadi kita fokus ke past itu di bagian sini. Yang was ini adalah passive voice-nya. Gitu, ciri passive voice. Jadi karena kita fokus ke passive voice, jadi bagian raise ini bisa kita eliminasi. Nah, kita akan tersisa dua.
was atau were. Kita lihat dulu dari subjeknya. Subjeknya ini orang ketiga. Orang ketiga itu menggunakan was biasanya. Ya. Jadi kalau orang ketiga itu dia menggunakan was, dan kalau kayak you, they, dan sebagainya dia itu pakai were. Jadi nomor 47 itu jawabannya adalah C, was rice. Nah, sekarang nomor 48. 48 ini dia teksnya beda lagi dari yang nomor 42 dan 47. The university closed its doors not long after the disease had begun. Titik, 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 deadly sweep through London. So, jadi di sini kita diberikan opsi untuk mengisi bagian sini. Pertama, kita pahamin dulu maksud dari teksnya apa. Jadi teks awalnya itu adalah the university closed its door not long after the disease has begun. Berarti ini adalah subjeknya, berarti kan S, dan close its door not long after the disease had begun. Oke, ini kayak close ini predikatnya ya. Its door dan after ini berarti dia kayak menambahkan konjungsi. Konjungsi the disease has begun. Nah, berarti di sini ada subjeknya lagi dan ini ada predikatnya. Nah, kita nyari yang bagian sini. Oke, kalau kita lihat opsi A, opsi A ini mengenai it. It itu berarti dia menunjukkan sebuah subjek atau benda gitu loh. Berarti kayak it deadly sweep through London. Jadi kayak kurang pas aja kalau misalnya it deadly. Dia harus ada apa ya, kurang aja gitu loh. Nah, kalau yang B, kenapa nggak bisa? Karena it is. Kita tahu bahwa bagian kalimat ini itu sudah ada predikatnya yaitu had begun. Sedangkan ini kalau kita tambahin is lagi, ini kayak nambahin predikat baru dan itu tidak lazim untuk sebuah kalimat gitu. Nah, nah, terus ini ada it's. It's ini sama aja juga dengan kesingkatan dari it is dan juga it has. Jadi ini saya kayak menambahkan predikat baru gitu. Salah. Kalau it's ini kayak pemilikan. Pemilikan dari the disease gitu loh. Mungkin ini bisa. Kalau it was ini malah sama juga malah mendapatkan predikat. Jadi jawaban yang memungkinkan itulah it's. Selanjutnya nomor 49. Oke, jadi ini aku nggak tahu sih teksnya tidak tuh sama, kayaknya sih beda ya. Teksnya ini tuh beda. Jadi kita akan coba bahas. Jadi soalnya studies from the University of Iowa show that internet addiction is quite common among males ages 20 to 30 years old. Dot are suffering from depression. Jadi kita disuruh mencari relative pronoun. Relative pronoun. Relative pronoun itu seperti kata ganti untuk sebuah noun gitu. Seperti menambahkan keterangan baru gitu, kurang lebih. Nah, di sini relative pronounnya diberi 5 opsi: whom, who, that, whose, which gitu. Kalau whom itu biasanya menceritakan tentang objek. Jadi contohnya itu seperti she whom I admire. Whom I admire. Yang artinya dokter ini dikagumi oleh aku gitu loh, orang itu. Nah, lalu ada who itu biasanya menjelaskan tentang subjek. Nah, kalau that itu biasanya perluasan dari sebuah benda. Benda. Jadi harus dibedakan antara benda dan juga orang. Whose ini untuk sebuah kepemilikan dan itu subjek sebenarnya. Jadi sebenarnya whose itu seperti who has, cuman biar lebih singkat kita menggunakan whose gitu.
Nah, which ini dia samar-samar umum, bisa menggantikan was, who, dan whom gitu loh. Jadi ini bisa aja seperti menggantikan people atau enggak things gitu. Jadi dia umum banget bisa dipakai. Biasanya kan kita menggunakan ini, which. Tapi supaya lebih baik kita menggunakan yang lebih spesifik gitu. Nah, di sini kita lihat dulu di soalnya, yaitu relative pronoun kemana. Jadi kita analisis adalah males ages 20 to 30 years old. Dan kita lihat dulu di bagian sini, are suffering from depression. Jadi mungkin kita bisa asumsi bahwa males ages 20 to 30 years old itu mengalami penderitaan dari depresi gitu. Jadi ini kayak menambahkan keterangan dari males. Jadi kurang lebih kayak menjelaskan subjeknya gitu loh. Jadi yang kemungkinan jawabannya itu adalah who. Gitu loh. Jadi kalau who's kan nggak mungkin karena who has are kan nggak mungkin. Kalau whom, jadi dia lebih ke subjeknya dia. Jadi kalau whom itu melihat bahwa males ini menjadi objek gitu loh. Biasanya di kanannya itu ada apa ya? Ada subjek kalau kita menggunakan whom. Cuman kan di kanan kan nggak ada subjeknya, jadi langsung are gitu. Oke, jadi langsung ke nomor 51. An addiction to the internet is manifest in both physical and emotional symptoms. Titik-titik. However, specific may vary for each person. Oke, jadi di sini kita diberikan sebuah konjungsi, kita dilatih untuk apa sih konjungsi yang tepat. Ini mengenai conjunction. Conjunction. However, kita tahu ini kayak kontrasnya, but itu kontras juga. Ini kontras biasanya kayak berbeda gitu loh. Nah, perbedaannya juga itu penggunaannya juga berbeda. Biasanya whoever itu dipakai di awal kalimat. Nah, kalau but itu dia untuk informal dan formal itu dia bebas. Kadang ada yang di awal kalimat tapi di tengah kalimat gitu. Tapi untuk formal seperti kayak gini biasanya dia itu di tengah gitu loh. Kalau ya kayak di tengah gitu biasanya. Nah, terus ada moreover dan furthermore. Furthermore ini dia sama sebenarnya sebagai adverb dan mereka biasanya tuh di awal kalimat juga gitu. Jadi kayak sinonim aja gitu. Awal kalimat dan juga ini awal kalimat juga. Tapi bisa juga tengah kalimat begitu juga dengan furthermore. Jadi maaf ini bebas sih penempatannya, bebas dan ini maknanya itu adalah penambahan. Begitu pula dengan furthermore itu penambahan. Jadi sama aja dengan in addition. Kalau so that ini kayak akibat sih. Akibat biasanya di tengah kalimat gitu. Nah, kita lihat dulu konteks dari kalimatnya berarti kan kecanduan internet itu memengaruhi gejala di fisikal dan juga emosi. Titik titik titik, tapi titik 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 di spesifik apa namanya tiap gejalanya itu bisa berbeda tiap orang gitu loh. Nah, yang di kanan tuh di kalimat pertama ini kayak bersifat umum gitu. Umum. Nah, yang di bawah itu langsung ke spesifik. Dia langsung ngejelasin lagi gitu loh. Kalau misalnya penambahan biasanya itu dia langsung ngebahas umum. Jadi umum ke umum. Nah, kemungkinan sih bagian ini itu kita menggunakan kontras. Biasanya dia langsung ke spesifik gitu. Meskipun ya ini bisa aja penambahan, cuman dia kayak lebih spesifik gitu. Jadi antara however dan but. Nah, kita lihat dulu penempatannya. Kalau however itu kan di awal kalimat dan but itu bisanya di tengah sih. Karena bebas ini
Bisa dilihat di mana aja sih buat itu. Cuman lazimnya dia tuh di bagian tengah gitu. Jadi kita bisa fokus ke spesifik. Lebih spesifiknya however. Jadi jawaban untuk 51 adalah A. Oke, sekarang nomor 54. Saya rasa nomor 54 itu masih sama kalimat teksnya dengan 51 dan 49. Nah, jadi di sini mengenai kecanduan. Jadi soalnya, in fact, every fourth child to the internet. Jadi nomor 54 ini membahas mengenai fact, fakta. Kalau fakta itu biasanya kita menggunakan present tense konteksnya, konteks waktunya. Nah, karena kita menggunakan present, jadi kita fokus ke bagian present. Yang B ini dia, jadi kita bisa langsung aja B ini nggak mungkin karena dia past biasanya, dan is ini present, dan addict itu juga present. As addicted juga itu present, jadi benar. Tics itu juga benar. Oke. Yang kedua, kita bisa cek di bagian konteksnya, apakah dia passive voice atau active voice. Di sini kalau misalnya kita aktifkan berarti kan setiap seperempat dari ya anak-anak itu kecanduan internet. Berarti kayak kalau kita jadikan aktif mengencandu. Berarti kan itu agak aneh sih. Yang kecanduannya kan itu anak-anak, bukan internetnya gitu. Jadi kemungkinan kalau active voice ini kan active voice nih. Jadi gitu, maaf. Adik itu aktif dan adik itu aktif. Berarti kemungkinan A sama E itu bukan, ya kan? Nah, sekarang kita sisa dua, is addicted sama has addicted. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kedua ini perbedaannya itu ada is dan has. Jadi perbedaannya itu hanya di specific time aja. Kalau is berarti itu emang sekarang itu sedang terjadi gitu. Sekarang. Nah, kalau has addicted yang artinya dari dulu udah selesai sebenarnya. Dari dulu dan sekarang itu udah selesai gitu loh. Sekarang udah selesai. Sekarang udah selesai. Sebenarnya sih kalau tanpa membaca teks kita sudah lihat bahwa ini adalah in fact. Ini kayak faktanya dari sekarang masih terjadi sekarang gitu loh. Kalau masih terjadi sekarang berarti kan nggak mungkin udah berhenti gitu addicted-nya masih terjadi gitu loh. Jadi kemungkinan nomor 54 jawabannya itu adalah C. Gitu. Selanjutnya nomor 55. Our massage therapist at psycho.co.uk use sports machine the removal of waste products to help increase healing, decrease stress, and reduce pain. Jadi di sini kita diberikan sebuah kalimat dan kita cari untuk melengkapi titiknya lagi ya. Basically kalau misalnya kita lihat strukturnya, mungkin di sini adalah subjek dan use ini adalah predikat atau verb, dan juga ini adalah objek. Nah, the removal ini noun ya, ini noun gitu. To help increase healing ini kayak lanjutannya sih, kayak noun gitu. Oke, jadi kita lihat dulu opsinya. Pertama, kita lihat dulu is increase. Dia itu kita lihat konteksnya dulu, berarti kan terapis pijatnya dari website ini itu menggunakan sport message. Jadi kayak objeknya ini sport message ini dihilangkan, ditingkatkan removal product waste-nya gitu loh. Jadi kayak peningkatan apa ya? Ditingkatkan penghilangannya gitu. Kenapa ditingkatkan kehilangannya gitu loh. Gimana ya?
secara harfiah sih segitu. Cuman secara gramatikal itu dia kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini sudah ada predikatnya gitu atau verbnya. Kalau misalnya ini kan is increase ini dia predikat juga dan ada predikat terus ditambah predikat lagi. Biasanya itu nggak lazim gitu. Jadi A ini bisa hilang gitu loh. B juga sama dia malah menambahkan predikat baru. Jadi B itu bisa hilang, C juga bisa hilang gitu. Sekarang tinggal D sama E. Nah, kalau D sama E itu sebenarnya tidak membuat predikat baru, cuman nanti maknanya beda. Kalau increasing, use for increasing the removal of wasting product, yang artinya sport massage-nya itu ada yang meningkatkan the removal of waste product dan juga ada yang tidak gitu loh. Dia ngasih sebuah maknanya. Nah, our massage therapist itu dia menggunakan yang meningkatkan gitu loh. Berarti kan kayak ada sport mesin yang lain gitu loh. Kalau misalnya kita lihat dari konteksnya itu kan dari teksnya mereka mengenai sport message yang bisa meningkatkan itu aja selesainya. Mereka nggak bicarain soal sport message yang tidak meningkatkan. Dia cuma yang bisa meningkatkan aja gitu loh. Jadi yang D itu bisa hilang gitu loh. Karena E yang tersisa mungkin jawabannya adalah E. Kenapa bisa sama? Karena dia menggunakan sport message untuk meningkatkan dermival yang artinya tujuannya dia menggunakan itu ya emang untuk meningkatkan gitu loh. Jadi emang fokusnya itu sport message-nya yaitu tujuannya bisa dan juga fokusnya ke sport message-nya itu cuman meningkatkan gitu loh. Lalu ke nomor 57, when the removal of waste product increases, muscles become healthier and fatigue less easily in titik activity. Jadi ini ada keterangan ketika removal practice-nya itu ditingkatkan, otot itu akan menjadi lebih sehat dan tidak mudah untuk lelah. Oke, jadi di sini kita disuruh cari pronounnya. Maaf, preposisinya. Di sini kayaknya sih preposisinya mengenai waktu ya. Konteksnya waktu, soalnya since ini bisa kita menggunakan untuk sebab akibat. Jadi karena dilihat dari konteksnya mungkin ini adalah waktu. Kalau through itu dari awal sampai akhir gitu loh berlakunya. Kita through dari awal sampai akhir kita ngelakuin terus. Kalau before itu cuman sebelum awal. Nah, kalau after itu setelah awal, ini juga bisa sebelum akhir. Dan ini setelah akhir juga. Setelah akhir juga bisa gitu. Nah, kalau since itu dari awal kayak ngasih keterangan gitu loh. Keterangan waktu. Sejak kapan. Jadi dia cuma ngasih tahu awalnya aja. Jadi dia nggak tahu akhirnya, nggak dikasih tahu akhirnya. Kalau during itu dia tidak awal dan akhir. Jadi itu di tengah-tengah gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat konteksnya, muscle become healthier and less fatigue easily titik-titik activity. Berarti kan ketika kita aktivitas, ya nggak mungkin dong dari awal sampai akhir gitu. Soalnya agak aneh juga kalau misalnya di awal aktivitas sampai di akhir aktivitas gitu. Nah, kalau di sini ada when the removal of waste product increase. Jadi ini dikasih keterangan juga gitu. Jadi saat di tingkat saat removal ini meningkat gitu kan, masalnya itu jadi lebih sehat dan fatigue less easily gitu lah. Jadi kalau misalnya lihat spesifiknya itu kayak di tengah gitu. Kalau misalnya di awal ya mungkin kita nggak tahu apa ya, lebih kurang spesifik aja sih kalau misalnya di awal dan akhir. Tapi cuman kalau misalnya di tengah itu lebih make sense aja gitu. Jadi untuk nomor 57 jawabannya itu adalah E. Nah, reducing the levels of metabolic waste decrease fatigue titik-titik help muscles to become healthier and stronger. Nah, di sini kita lihat kalimatnya.
Untuk strukturnya itu straightforward. Jadi di sini reducing sampai was ini adalah sebuah subjek, decrease ini sebuah verb atau predikat juga bebas. Nah, fatigue itu sebuah objek bisa ya, fatigue ya objek juga bisa kayaknya. Terus di sini helps muscle to become healthier and stronger. Jadi mirip kayak gini. Dan ini sepertinya ini kayak penambahan gitu lah rasanya. Kalau misalnya kayak but, ini kayak menurun, tetapi di atas juga kayak positif-positif gitu loh. Decrease berarti kan itu positif biasanya. Health muscle to become healthier itu positif juga. Jadi ini kayak nggak mungkin banget kayak kontras gitu loh. Kalau or, sepertinya sih kayaknya enggak ya kelihatannya. Kayak or itu salah satunya aja gitu loh biasanya. Jadi bisa aja mengurangi level metabolic waste itu mengurangi salah satunya. Berarti bisa aja tidak bisa aja fatigue-nya itu apa bisa aja capek, bisa aja capek, tetapi membantu masalahnya untuk healthier gitu, lebih sehat. Ini kayak lebih nggak masuk akal sih. Nah, kalau N itu berarti keduanya, berarti kan decrease, fatigue, berarti menurunkan dan juga help muscle berarti keduanya juga berlaku. Off, apalagi off. Off itu biasanya noun ter noun. Jadi kalau misalnya di sini antara verb dan juga noun ini nggak masuk akal secara grammar. With, help ini sama juga. Harusnya noun. Nah, kalau berarti untuk 59 jawabannya itu adalah C. Nomor 60. When waste products build up within muscles, they can cause the muscle to fatigue and weaken more easily. Titik, titik, titik. Increase chance of injuries occurring. Jadi di sini kita disuruh milih antara resultnya yang bagaimana. Kalau kita lihat sih dari strukturnya, they can cause, berarti kan ini verbnya, terus ini objeknya sampai end sini dan titik-titik increasing increase chance of injury occurring. Oke, di sini kita lihat kan di sini ada koma kemungkinan besar. Seperti ini salah warna. Kemungkinan besar ini adalah noun phrase atau keterangan gitu loh. Nah, pertama kita cek dulu jawabannya. Kalau misalnya result ini kayak membuat kalimat baru gitu loh, tapi kalimat baru. Cuman subjeknya itu nggak ada gitu loh. Subjeknya apa? Nggak ada. Ya kan kayak keterangan tapi subjeknya nggak ada. Berarti kemungkinan bukan. Resulting in juga kayak membuat kalimat baru tapi subjeknya juga nggak ada gitu loh. Jadi yang B sama C bisa kita eliminasi. Is resulting in juga sama. Resulting juga sama gitu loh. Jadi yang tersisa itu adalah jawaban A. Kenapa bisa benar? Karena ini jiran gitu lah. Kalau jiran itu bisa digunakan sebagai noun. Nah, kalau misalnya kita dijiran kan berarti kan resulting it increase chance of injuries occurring. Jadi yang benar itu adalah A. Jadi resulting in.